Guys, kita ada di Candi Sukuh. Candi yang sangat eksotis. Ada unsur-unsur mileniarisme bercampur dengan kepercayaan Hindu, Buddha, Jawa. Dan ini menurut saya pada masa akhir Majapahit, tapi juga mempunyai struktur yang selain Indik dan Javanik juga mempunyai struktur seperti piramid-piramid di banyak negara lain. Ini merupakan candi saya yang pertama ketika masih kecil dan merupakan candi yang begitu saya suka karena begitu banyak hal yang terdapat di sini. Ya, di sana ada kala atau boma yang begitu perkasa, powerful, dan di sini Gapuro Buto Abang Wong. Sengkala yang berarti 1359 Saka. Di dalam main entrance ada perwujudan lingga dan yoni, phallus dan vagina sebagai lambang Shiva dan Sakti, sebagai lambang kesuburan, sebagai lambang tolak bala, dalam bentuknya yang sangat-sangat estetis dan sangat-sangat natural. Inilah persatuan antara Shiva dan Sakti, luar biasa. Konon dulu, pada zaman dulu, orang-orang juga menggunakan ini sebagai tes untuk keperawanan orang-orang yang lokal. Tetapi sesungguhnya ini merupakan lambang kesuburan, fecundity and fertility, keselamatan, kesejahteraan. Ini adalah persatuan antara Shiva dan Sakti, lingga dan yoni dalam bentuknya yang paling estetis yang pernah saya temui selama ini. Luar biasa. Ini merupakan perwujudan dari Garudeya juga, yaitu tentang Garuda, anak dari Winata dan Resi Kasyapa, yang bisa mengalahkan anak-anak Kadru. Ini Garuda mencengkram 2 ekor naga. Very gorgeous. Dan ini boma yang ada di sini atau kala, sangat-sangat powerful. Saya suka sekali. Dia menetes-neteskan air dari atas. Ini rembesan dari atas ya. Nah, sekarang kita lihat lingga dan yoninya tadi dari sini. Ini lingga dan yoni dalam arah yang berbeda. Kita bisa lihat betapa sangat natural, sangat-sangat jelas Shiva dan Saktisme di sini. Saya sudah lama nggak kesini, guys, dan sangat asri sekarang. Ya, kita akan sampai ke altar utama, ke bagian induk candi. Tetapi kita akan jalan-jalan dulu melewati sini. Ya, yang sangat menarik adalah selalu di sini sosok raksasanya digambarkan dengan membawa katjel atau pedang pemotong daging. Kemudian mungkin adalah bagian tubuh yang di butcher, dan selalu ada erect penis. Nah, di sini. Dan masih di sini masih ada penggambaran tentang Garuda yang menaklukkan naga. Ini reliefnya, relief kayak wayang. Ada iring-iringan orang naik kuda dengan pengiringnya, ada catra payung kebesaran. Ini kayak sapi yang mempunyai kalung di situ. Ada orang yang sedang menunggang gajah. Menarik adalah di sisinya ada babi rusa, celeng, babi hutan. Ini ada fragmen naga. Orang Jawa sebenarnya kalau naga sekecil ini sebenarnya disebut sebagai
Pulau Kendang. Terus ini ada raksasa penjaga kayak Kalika. Ini ada fragmen anjing, kayak sapi, gajah. Ada pelananya, kupingnya juga udah agak terputus ya. Ada lonceng. Nah, ini yang sangat khas pada masa Majapahit akhir itu adalah celeng atau babi hutan. Gajah Airawata itu mempunyai 6 taring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendaraan Indra. Kalau ini Durga dengan Kalika. Delem, Sangut, I don't know. Terus relief ini adalah Sudamala atau pabresian pengelukatan Pasudamalan. Yang membawa pedang itu adalah Durga, karena dia pengen diruat. Dan yang ditali itu adalah Sadewa, keluarga yang muda dari Pandawa yang ilmunya sangat tinggi. Dan dia nanti berhasil melukat Durga kembali menjadi Uma di sini. Nah, ini penggambaran kayangan. Ada pohon kelapa. Dan ini wayang banget ya. Ini ada Bima, relief Bima, dan ada inskripsinya di situ. Halus banget, sangat halus. Ini ada Gana atau raksasa penjaga dari dan penyangga candi dan lambang itu. Dan ini ada Punokawan, Tualen Semar. Sudah mulai kelihatan aliran tantris dan bairawanya. Ada fangs, ada hidungnya yang besar, kemudian alisnya naik, matanya melotot. Adalah penjaga gerbang Dwarapala, ferocious looking yaksa. Dan karena di candi ini ada mengisahkan Garudeya juga, yaitu tentang pembebasan Ibu Pertiwi Winata dari perbudakan Kadru, ibu-ibunya para naga. Maka di sini ada Garuda. Om Paksim Swaha. Ada figur berdiri begini. Another Garuda image. Kepalanya sudah hilang. Antara Kadru dan Winata, istri Kasyapa. Yang satu Winata menurunkan Garuda dan Kadru menurunkan para naga. Nah, itu di dalam menebak warna ekor kuda Caisrawa. Karena salah, sebetulnya benar, tapi kemudian karena dicurangi, maka kemudian Winata menjadi budaknya Kadru, ibunya para naga. Di sini anaknya Winata, Garuda, membalas dan menyelamatkan ibunya dari perbudakan Kadru. Dia dengan mengalahkan para naga yang ada di sini. Inilah inti dari cerita Garudeya. Nah, ini adalah sebetulnya relief semacam Garuda Wisnu Kencana. Sangat bagus seperti wayang. Ini Garudeya, Garuda. Tentang Panakawan, entah Delam, Sangut, dia memakai bende kecil yang dipukul. Guys, ini adalah cerita Sudamala. Suda itu adalah bersih, mala itu kotoran, penyucian, pengelukatan. Nah, ini cerita tentang Dewi Durga. Di situ dia sedang berbicara dengan Kalika,
bala tentara dari Dewi Durga, raksasa, jin, pisaca, preta, kumbanda, dan lain-lain yang mau melakukan pasudamala atau pengelukatan, dan mereka mendengar bahwa ada yang bisa dijadikan sarana untuk sudamala, yaitu anak muda dari Pandawa yang namanya Sadewa. Nah, di sini ada Sadewa beserta punakawan bisa Tualen Semar yang minta izin kepada Pitra atau ayahanda untuk melakukan tugas ini, dan ini semacam minta berkah kepada ibu. Diperkirakan ini adalah Kunti dan memberikan berkah. Sudah itu Sadewa dibawa oleh seorang pengantara kepada Dewi Durga Batarinini Ranini. Nah, kemudian di sini dia mulai ditangkap oleh Dewi Durga, Sadewa. Kemudian untuk pengelukatan pasudamala, pabersihan. Dan kemudian beliau Sadewa meninggal, tapi kemudian nanti dihidupkan lagi dengan amerta, ditunggui oleh punakawan, dan ini seperti Semar, Tualen. Dan sesudah peristiwa ini maka Dewi Durga diruat kembali menjadi Uma dan bergabung dengan Siwa Mahadewa atau Batara Guru. Sangat indah, dan saya sangat suka dengan penggambaran di Candi Sukoh ini. Seperti wayang, seperti di Bali. Jadi ini adalah cerita Sudamala. Tokoh seperti Indra yang memakai thunderbolt atau wajra, tapi juga ini bisa berarti juga Acintya atau Tintya. Dan ini penggambarannya mirip yang ada di Bali. Sikunya ada flames, ada kobaran api. Ini ada wajra, thunderbolt atau petir yang dipegang oleh beliau. Very amazing, I love it so much. Suku Maya ya, di Inka atau Aztec ya. Lah dulu di atas itu ada lingga yang sangat besar, 198 cm, 2 meter kurang sedikit ya. Dan mempunyai 5 gelembung, dan itu di dalam kepercayaan Hindu mungkin disebut Panca Brahma atau 5 sifat Siwa juga, yang ada testikel 5. Nah, di sana ada di Vrihaspati Tatwa juga disebutkan, itu dibaca Sabatai Namah Siwaya, Sabatai Satyojata Bhama Dewa Tatpurusa Agora dan Isyana. Itu ada 5 sifat dari Siwa, dari yang sangat luar kemudian masuk ke Hiridaya dalam hatinya, kemudian Waktra muka, dan kemudian Guhya rahasianya, dan yang paling rahasia. Makanya di dalam Siwaisme ada mantra sakti Pancaksara Om Sabatai Namah Siwaya. Dan di atas itulah dulu ada lingga yang sangat besar dan tinggi, sangat menyerupai kelamin laki-laki, seperti penis atau phallus sebagai simbol Siwa, dan yoni yang merupakan persatuan antara Siwa dan Sakti. Jadi jelas candi di Sukoh ini merupakan candi yang berlatar tantris Saiwaism, dan juga tentang ritual, ritus-ritus kesuburan, tapi juga mileniarisme, karena ada kecenderungan untuk kembali kepada unsur-unsur yang dalam tanda kutip asli Jawa. Bahwa ini Bima bersama Batara Guru atau Paramesti Guru atau Siwa Mahadewa berdasarkan teks dari Bima Swarga. Ya, menarik. Many interpretation, dan mungkin para arkeolog akan menentukan
mana yang benar, tetapi sangat-sangat indah. Di bangunan ini ditemukan kira-kira 2 meter ke bawah, itu ditemukan sebuah air yang masih jernih dan utuh, dan semacam lingga kristal, dan kemudian mangkuk dari batu andesit berisi berbagai macam perhiasan. Ini luar biasa. Apakah ini berasal dari Bima Suci dengan Nawaruci, atau Bima Swarga dengan kesamaan antara Bima dan Batara Guru? Tetapi cerita ini sangat-sangat menarik. Ini ada inskripsi Lawase Rajakwesi dan sebagainya. Ini ada inskripsi utama, dan betul-betul mirip dengan piramid ya. Itu mungkin adalah tendensi kepada gaya arsitektur asli orang Nusantara yang adalah punden berunda. Very beautiful, I love it. Apalagi kalau membayangkan dulu di atas sana ada lingga, testicle, ungsilan dalam bahasa Kawi Jawa, pringsilan 5 yang melambangkan sifat siwa, Sabatai. Luar biasa. I'm so impressed by the beauty of this temple. Di sekitar Candi Sukuh ditemukan banyak yoni, temuan lepas yoni di rumah Harca ini, dan karena belum bisa dibuka di dalam sana, ditemukan juga banyak sekali lingga dengan ungsilan atau testikel 5 yang merupakan simbol dari Pancasiwa atau Sabatai.